Halo teman-teman semua. Kita apa balik kabar? lagi. Kita balik lagi nih sekarang di cerita ruang tunggu ya. Ya, edisi Kemarin-kemarin spesial. udah Ini edisi spesial lagi edisi sekarang. spesial dong. Makanya kita lagi yang Tapi kali ini aku pengen datengin yang ini. udah kita tunggu-tunggu, jagoan juga. Ya. Ya kan? Kita harus datengin. Tapi Kita impor langsung. Oh enggak diimpor ya. sebelumnya kita ngingetin dulu, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk tahu update-update dari Bumi Langit YouTube channel. Dan nanti follow juga Instagramnya dong. Follow Bumi juga Langit Instagramnya. Terima kasih udah jadi rakyat Bumi Langit selama ini. Kita akan bertemu sama rakyat Bumi Langit terjagoan. Please welcome Jagoan Kancil. Halo Mas Mahdi, Mas Dirdra. Halo. Gini tadi Jagoan Kancil. Gini ya. Gini. Oke. Kita mau bahas apa nih malam ini? Apa kabar nih Bang Onta? Apa kabar nih Bang Onta? Oh, apa kabar? Baik, selalu baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Lagi hujan gede di sini gitu kan, aku konsennya agak hilang. Lagi hujan gede banget tapi baik. Wah, sama sih di sini juga lagi sering-seringnya hujan ini. Lagi musim-musim hujan banget. Kayaknya Semoga ada Gundala yang tidak ngamuk. Berair-air banyak gitu kan, makanya hujan gede. Udah pada punya ini Udah pasti. pada punya. Gila ini gue juga mau ngucapin makasih banget ya nih buat teman-teman rakyat Bumi Langit. Ini the new best seller di Bumi Langit ini. Tapi itu komik memang ditunggu udah lama banget sih, memang ditunggu lama banget itu sih. Ya, mumpung udah kita tongolin di sini. Ya. Ya kan, kita gimana kalau bahas Jaga Bumi 6 nih Bang Onta? Pasti udah punya dong. Siap. Ada. Udah flexing juga. Udah punya. Udah sangat excited. Tuh. Apalagi Bang Onta udah sempat bikin breakdown gitu Ya, kan. tapi yang Jaga Bumi 6 nih belum. Belum. Ini di sini kita breakdown. Berarti eksklusif nih. Iya dong. Oke, kita mau bahas Jaga Bumi dulu. Dari yang paling recent dulu deh. Paling baru banget nih kabarnya kan. Jaga Bumi disebut di film Sri Asih. Bener gak tuh? Yes, di name drop di trailer film Sri Asih kan. Kita belum nonton filmnya sih, filmnya kayak apa belum. Tanggal 17 November kalian jangan Tanggal lupa ya guys 17 ya, serbu bioskop Jangan bareng-bareng lupa. buat nonton film Sri Asih. Jangan lupa. Harus. Tapi ya nama Jaga Bumi di name drop di trailernya dan itu bikin kaget sama banyak orang ya. Nggak nyangka juga gitu kan tiba-tiba langsung ke Jaga Bumi gitu kan di film. Tapi ya memang Jaga Bumi ini menarik banget kan. Karena Bumi Langit ada banyak sekali komik-komik, ada Gundala Son of Lightning, Sri Asih Celestial God, Sri Asih Dewi Keadilan, Virgo the Sparkling, bla 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 bla. Tapi masing-masing komik itu ya bercerita tentang jagoan solo sendiri-sendiri gitu kan. Betul. Sementara Jaga Bumi ini kan menceritakan jagatnya. Jadi ini satu-satunya komik Bumi Langit yang fokus menceritakan jagatnya. Ada banyak jagoan yang muncul. Jadi ya ini menarik banget, kerasa jauh beda sama yang lain-lainnya. Gimana? Mau bahas langsung Jaga Bumi 6? Soalnya di trailer ya, di trailer itu kan setelah disebut Jaga Bumi itu terus terang mention Jaga Bumi itu naik ya. Naik banget. Dan itu hype-nya naik lagi sampai orang-orang nyari bukunya lagi, udah nggak ada. Iya. Gitu. Buku Sampai ini dari yang kita pegang 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ada, 6. Iya betul, karena waktu dimention kan adanya waktu itu Jaga Bumi 4 sama 5 ya. Dan 5 tuh langsung sold out. Terus 1 udah nggak restock, 2 udah nggak restock, tapi kita ada rencana cetak ulang. Wow. Patriot Prahara cetak ulang nggak? Kita ngomongin Jaga Bumi 6 dulu ya. Jaga Bumi 6 aja ditagih tiap bikin konten gitu kan. Iya kan? Jaga Bumi 6. Nah sekarang Jaga Bumi 6 udah ada ini, udah bisa kalian beli di toko-toko online-nya Bumi Langit ya. Dan ada bonus menarik juga, bonus yang ditunggu-tunggu juga. Ini kartu kuartet Ini Maza melengkapi ya. Jaga Bumi. Kan, kartu kuartet Maza. Iya benar, akhirnya komplit juga gitu kan Jaga Bumi. Melengkapi. Setelah sekian lama, ya Tuhan. Tapi ya di sini Mazanya juga keren banget lagi. Pegang pedang gede gitu ya. Maza dari era legenda. Maza yang di Jaga Bumi 1 itu kan? Mm-mm. Ya.
Sekarang kita coba pengen tahu sebenarnya kan sebagai rakyat bumi langit terjagoan, Paling jago ya. paling jago nih. Amin. Gimana reaksi Bang Onta setelah baca Jaga Bumi 6? Itu Jaga Bumi 6 menarik banget sih karena kan itu kan awal dari era Patriot ya. Kalau Jaga Bumi 1 itu apa ya? Sekedar cuplikan lah, kita ngintip-ngintip dari berbagai era sekaligus gitu kan, dari mulai legenda, era Patriot sampai era revolusi, kita Kita kayak dikasih ngintip-ngintip doang flashback kan. gitu ya. Jadi kayak sneak peek. Terus Jaga Bumi 2 sama 3 fokus ke era legenda, 4 sama 5 fokus ke era Jawara, dan sekarang 6 fokus ke era Patriot. Ini menarik banget sih karena kan udah pada penasaran kan, era Patriot ini kelompoknya superhero-nya siapa aja gitu kan. Dan ternyata terungkap di sini kalau yang pertama itu Godam sama Sri Asih duluan ya, habis itu Aquanusnya ikut gabung, dari 2 orang jadi trio, akhirnya mulai terbentuk tuh. Terus mereka masing-masing juga siapa aja, Godamnya siapa, Sri Asihnya siapa. Kalau di sini Aquanusnya udah keungkap lah ya, Aquanusnya di sini namanya Danus ya. Danus. Sri Asihnya siapa? Ya, ini menarik banget lah karena udah ditunggu-tunggu banget soalnya kan. Iya. Udah kelamaan ya, sejak terbit Jaga Bumi 5 tuh ya udah setahun. Mana nih? Bener. Iya. Bener. Terus udah terbit nih Jaga Bumi 6 ya. Komennya Jaga Bumi 7 mana gitu. Terus-terusan gitu, ditagih lagi. Gitu ya. Iya. Keren kalian, keren banget. Keren. Nah. BTW Mas, aku nanti aja mungkin di akhir di akhir kita ngomongin Jaga Bumi 6, aku mau bagi-bagi 2 komik Jaga Bumi 6. Ya. Boleh nggak? Rakyat Bumi Langit. Boleh dong, boleh. Iya dong. Khusus 2 orang yang beruntung Khusus ya. 2 orang beruntung. Boleh. Nanti kita akan ada sesi pokoknya agak, ya nanti kita kasih tahu lah ya. Iya. Nggak seru gitu kan. Nanti di akhir ujung sesi, aja, di ujung. Di akhir sesi kita kasih tahu caranya gimana. Ya. Atau di buat tengah-tengah dapetin atau di ujung Jaga ya. Bumi 6. Biar nggak di skip tiba-tiba ke belakang gitu. Iya betul. Pantengin terus guys. Pantengin terus guys. Oke lanjut. Aku pengen tahu, penasaran yang mungkin ini kita udah kayak breakdown bros gitu Ya, karena ini kan kalau lihat dari Jaga Bumi 1 sampai 5, pasti Bang Onta juga lebih jelas ya. Tadinya parsial kita ceritanya ya. Ya. Terus di Ya. buku ke-6 ini maju terus gitu. Satu cerita full gitu ya. Buat Bang Onta, kita mau tahu nih breakdownnya kayak gimana sih? Ya, temuan-temuan indahnya tuh kayak gimana dari Biasanya Bang kan Onta? beda tuh sudut pandangnya soalnya. Iya. Benar. Lebih benar. detail. Tiap orang beda. Aku juga sering nonton gitu kan dari channel-channel lain karena pasti beda-beda. Yang pertama aku menarik banget itu tahunnya gitu kan, tahun 1969 pendaratan manusia pertama ke bulan. Ya itu berarti tahun 70-an, tapi di situ Sri Asih sama Godam udah aktif. Berarti aku kalau nggak salah sempat dengar Mas Oyas bilang ini kelanjutannya 54, Sri Asih 54. Berarti ini anggap aja Sri Asih 54 ini generasi pertamanya. Terus yang ini adalah generasi keduanya gitu kan. Habis itu lanjut ke Alana sama Rengganis di generasi ketiga. Ya meskipun itu bukan generasi 1 2 3 sih, cuman urutannya kayak gitu kan, dari 54 tahun 70-an sama tahun modern sekarang. Berarti ada itu. Ya itu Patriot dari segitu. Kita kan udah bisa itu kan, kira-kira para jagoan-jagoan yang lainnya kayak misalnya di jagoan di era revolusi seperti Virgo gitu kan. Sri Asih kan udah kelihatan nih, Alana yang versi modern. Sementara yang versi tahun sebelumnya itu ini udah kelihatan. Kalau Godam belum kelihatan yang versi modern justru ya. Nah, yang jagoan-jagoan yang lainnya kan menarik tuh, kayak Virgo, jangan-jangan ada Virgo di era sebelumnya juga, siapa tahu gitu kan. Yang di era itu kan namanya Riani, siapa tahu ada yang versi jadul namanya Rini atau siapa. Siapa tahu ya kan. Jadi ya itu lanjutkan. Tahunnya menarik banget. Terus tiba-tiba dibuka dengan 2 tokoh utamanya, Danus sama Dini, yang membentuk Danus dan Dini Research Center ya. Itu Dini siapa? Tiba-tiba muncul aja gitu kan karakternya ini. Iya. Apalagi kata-katanya Sri Asih di bagian akhir itu mencurigakan sekali. Dini kayak Itu mencurigakan keterangan waktu sekali. ya, apa ya? Lebih awal. Iya, Dini tuh kayak keterangan waktu loh namanya ya kan. Iya. Oh benar-benar. Iya itu Sri Asih kata-katanya sama Dini mencurigakan banget tuh. Dia bilang apaan sih Sri Asih di sini? Pokoknya Yang di taman kan?
Bukan yang di bagian yang ditarik akhir. nih. Yang mana sih? Bukan yang punggung-punggungan. Bukan. Oh, yang ditarik. Yang di bagian akhir di mana Dini Bagian itu kalau nggak akhir. salah di Sri Asih bilang suatu saat seluruh pengetahuan ini akan kau wariskan kepada anak-anakmu. Wow. Oh, Apaan yang tuh? Terus ngomongin ada ini dialog-dialog ya. lagi Iya, habis iya, itu semakin mencurigakan gitu kan. Berarti Dini ini jelas bakalan jadi karakter penting mungkin dia salah satu karakter penting di era revolusi. Mungkin dia berhubungan dengan jagoan-jagoan yang kita udah kenal, siapa tahu gitu kan. Iya. Jadi ya Dini menarik perhatian banget. Habis itu di sini Godam, Sri Asih, Aquanus kelihatan banget sih di covernya ya. Di cover. Mereka bertiga memang yang udah muncul di cover dan ini fokus menceritakan origin Patriot berarti ya. Asal muasal dari kelompok Patriot. Asal muasal Ini belum Patriot. Patriotnya belum kebentuk sih. Belum ada tercetus, kebentuk. Belum baru kebentuk tercetus. pion-pion utamanya kan. Baru pion-pion utamanya dan ini 3 anggota pertamanya ternyata Sri Asih, Godam sama Aquanus. Iya. Tapi Sri Asih sama Godam udah kenal duluan tuh. Iya. Iya. Karena memorinya menitis terus tuh soalnya dari Bener. antara Godam maupun Sri Asih gitu kan. Aku masih penasaran Godam sama Sri Asih ketemunya mereka kayak gimana. Tapi ini secara nggak langsung jadi komik originnya Aquanus di era Patriot ya. Di Iya. Jagat Revolusi. Betul. Secara nggak langsung. Origin Gue banget juga nih. berpendapat begitu karena Iya. emang munculnya pertama kali ya Aquanus. Muncul pertama kali, Danus, pakai ya, kostum Danus. pertama kali, Pakai bertarung kostum pertama pertama kali, ya kan, mengeluarkan Oh, tapi sinar. Jadi setelah dapat penglihatan dia tuh memang merancang kostumnya sedemikian rupa kayaknya ya gitu ya. Iya. Soalnya emang kalau misalnya, kalaupun nih misalnya tidak dirancang pun gitu, dia kostumnya udah punya, pasti beda sama yang ini, sama yang divisionnya kan. Wiba kan kayak kerajaan-kerajaan gitu kan, beda pola kostumnya gitu. Ini beneran emang dia yang ngerancang sendiri gitu. Dan ada Dia dirancang beltnya sendiri. juga yang luar biasa. Mungkin yang dia ngelihat itu cuman itunya kali, dia ngelihat belt sabuknya yang dia lihat dari masa lalu gitu kan, diaplikasikan Iya. ke masa sekarang dengan kostum yang mungkin dia bisa dengan interpretasinya sendiri. Iya. Make Iya, sense bisa sih, jadi. masuk akal, tetap nggak kerasa maksa banget kok waktu originnya Aquanus. Aku suka. Iya, betul. Setuju. Sangat setuju. Dia bingung nggak ya pas diliatin Sri Asihnya ada banyak gitu di Vision? Kan dia belum pernah kenal Sri Asih nih. Terus Iya. tiba-tiba dikasih Vision, kok Sri Asihnya ada banyak gitu. Godamnya juga ada banyak. Godamnya juga ada banyak. Ada yang mohawk, ada yang pakai kapak, pakai gada, gitu kan. Bingung nggak tuh dia? Ya kan itu pasukan ya, pasti sadar dia. Iya sih. Apalagi nih temuan-temuan menariknya nih? Amaratia. Ini fokus banget Amaratia ya. Iya. Aku penasaran banget sama Amaratia ini dan menariknya komik ini tidak berakhir gantung ya, nggak gantung gitu. Setidaknya meskipun ya tetap aja gantung juga sih, cuman setidaknya nggak benar-benar bersambung kayak kalau di komik Jaga Bumi 2 sama 3 itu kan tie-in-nya era legenda ya. Dan Iya. itu bersambung banget gitu kan. Sementara 4 dan 5 juga tie-in-nya Jawara dan itu bersambung banget. Sementara ini enggak sih, enggak kerasa bersambung banget sama, meskipun aku yakin ini bakalan lanjut lagi ke era Patriot di Jaga Bumi 7 ya. Tapi enggak kerasa bersambung sih, enggak kerasa nanggung. Emang era Patriot dijaga umur 7? Harusnya sih. Masa cuma satu doang? Wah, kebangetan kalau cuma satu doang, Mak. Tapi kan kita sempat dapat clue loh di beberapa podcast sebelumnya Udah disebut. Iya. bahwa Jaga Bumi 8 itu isinya adalah era magi. Era magi. Era magi. Akhirnya ya. Era maginya betul-betul sampai begini loh. sampai gini. Era magi ya. Era magi ya. Jadi 7 harus Patriot dong, Patriot lagi lah. Oh belum puas ya, dari yang Belum 6 puas ya? kurang ya? Belum puas. Kurang ya. Minta tambah, Bang editor. Bang, tambah Bang gitu. Oke, apa lagi? Kalau di Amartya temuannya apa nih? Amaratia, aku agak bingung sih sebenarnya ada banyak banget bahasa-bahasa yang rumit di sini ya. Aku nggak paham mereka ngomong apa, terutama Danus sama ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Tapi oke lah ya, ceritanya seru banget. Banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah memang. Ilmiah. Ya, risetnya mantep banget. Amaratia di sini aku sebenarnya mau tanya sih ini. Kira-kira Apa bisa tuh? dijawab nggak ya? Spoiler nggak sih?
di sini Danus menciptakan Amartya kah di laboratoriumnya atau gimana? Kalau yang dari yang aku baca ya, Dia kan bikin lab dulu. iya yang bikin lab dulu dia nemu, Ya. nggak bikin, dia Labnya bikin. labnya bikin, dia nemu kristal Amartyanya dan dia belum tahu itu namanya apa. Kan dikasih kode di situ. Iya, tapi belum 535 tahu atau apa gitu. pastinya apa, Ya. BL-nya. usul dari mana, dia belum tahu. Dia baru tahu setelah yang dikasih vision sama Sri Asih. Kalau itu kristal Amartya. Ya, nggak spoiler kok, karena Nggak spoiler. di buku ini juga dijelasin dia tuh memang mau eksplorasi energi ini tuh asal muasalnya gimana, Iya, dari mana dan gimana cara memanfaatkannya. betul. Sampai akhirnya dia dapat vision dan bikin bel, Bikin belt gitu kan. kayak Amartya. Iya, dimasukin di situ. Iya. Nggak ada posisi yang lebih bagus apa buat? Kata-kata ngekernya susah nih. Iya. Posisi. Iya, tapi dia ngikutin Zitu gitu kan, Zitu di Tapi zaman kalau dulu yang juga. aku kepo juga Amartya nih bang, dua-duanya nih abang-abang ini nih. Aku kan menemukan Amartya itu sebenarnya kan udah ada di awal zaman nih. Berarti kan bahkan sebelum zaman legenda gitu. Iya. Baru di legenda kebetulan emang adanya di kerajaan Wiba. Iya. Yang dijadikan resource segala macam gitu. Nah, Sumber energi dia. sumber energi gitu. energi. Tapi energi itu energi yang bisa dibilang kekal dan unlimited lah. Unlimited. Dengan cuman suatu batu aja tuh bisa unlimited gitu kan. Iya, kayak minyak bumi cuman nggak bisa habis. Iya. Iya. Lebih kurang gitu. Nah, waktu Pertinyiin ya enggak ya? pertanyaannya kristal Amartya yang dijaga bumi kalau nggak salah 2 atau 3 kalau nggak salah 3 pas di era Jawara, ingat nggak? Oh, ini Kristal Amartyanya masalah warna ini. dipegang nih Iya. sama orang, salah satunya Tricemati Alam, kristalnya warnanya jadi merah. Nyadar nggak? Warnanya berubah. Iya. Apakah suatu intensi dari orang itu mempengaruhi kekuatan dari kristal Amartya Iya. gitu. Sampai akhirnya ada iblis yang merasuki ke kristal itu sampai jadi merah tuh. Kan turun-temurun tuh kan. Gimana Bang Onta? Main Iya, lempar aja ya? Tahu? Ada ditanya malah lempar. Enggak, karena sudut pandangnya kayak apa jaga bumi 3 atau 2 ya, gue lupa itu yang 3 atau 4 ya. Kita nggak tahu masa di mana kristal itu udah berpindah tangan berapa kali, udah kemana aja, apakah dia memang bisa menyerap perasaan orang yang megang gitu kan? Nggak tahu. Kalau Dan gue itu kristal kristal nggak tahu. sisaan kan harusnya Ya, dari karena pertempuran. kecil-kecil sebenarnya masih ada yang tambangnya tuh pasti masih ada. Cuma Dalam terkubur, tanah masih banyak. Nggak tahu di terkubur mana. atau Iya. gimana gitu kan. Gimana? Buat Bang Onta gimana? Iya, Amartya itu kan sebenarnya Amartya menarik ya. Dia kan bisa jadi sumber energi gitu ya, dan bisa melipat gandakan lah ya sumber energinya kan. Kelihatan banget di yang diperlihatkan juga di sini, di mana ada energi lampu yang dipecahkan cuma lampu kecil doang, tiba-tiba sinarnya jadi luar biasa sampai harus pakai visor penutup mata gitu kan biar matanya nggak buta. Tapi ya itu berarti kan, ya aku nggak nyalahin mereka yang pengen memanfaatkan sumber energi sih. Kenapa enggak ya kan, demi kemajuan manusia, demi peradaban katanya. Cuman dengan kekuatan sebesar itu memang bisa jadi sumber malapetaka juga sih memang sih. Dan apa ya, kalau yang berubah jadi merah, sebenarnya itu kan sumber energi yang bisa melipat gandakan energi lain yang terpapar ke dalamnya gitu kan. Iya. Nah itu. Apakah kejahatan manusia itu juga termasuk ke dalam energi yang diserap sama Amartya ya? Energi negatif pastinya. Energi negatif gitu ya? Oh benar Iya. kan? Teorinya mirip sama gue berarti kan? Iya. Karena memang nggak dijelasin kan ya, di komiknya tuh nggak dijelasin. Nah aku tadi sempat ngobrol gitu kan sama teman-teman di Jaga Bumi 1 juga kalau nggak salah. Pada saat kerajaan Godam ingin memulai pertempuran, ya si rajanya Godam itu megang kristal Amartya di tangannya dia, bare hand loh, dipegang dengan intensi ingin menghancurkan kerajaan lain. Iya.
tapi tetap hijau warnanya. Itu Jaga Bumi 2 ya harusnya ya. 1 apa 2? 1 ya? 1 apa 2? Kalau nggak salah 1 atau 2 lah. Pokoknya itu nomor 2 apa 3 sih? 2 kalau yang rajanya 2 sih itu. kayaknya ya. 2. Soalnya 1 tuh kan terakhir. 2. Bare hand, dipegang bare hand tetap hijau. Padahal dia ingin menghancurkan kerajaan lain gitu. Ingin ngasih perhitungan ke kerajaan lain. Sampai ngutus beberapa pencuri untuk masuk ke kerajaan Wiba ngambil kristal-kristal lainnya kan. Iya. Kalau dari aku sih mungkin belum sebesar itu juga energi negatifnya. Karena kalau nggak salah energi negatif itu baru kristal itu baru berubah merah waktu tergubur di antara ribuan mayat. Nah, yang menjadi yang semuanya kalah dalam peperangan gitu kan. Ada banyak sekali energi amarah yang ada di para korban-korban peperangan itu karena ada ribuan mayat di situ yang mungkin semuanya akhirnya energi negatifnya keserap terkumpul itu dan akhirnya berubah menjadi merah akhirnya. Make sense sih. Betul. Makanya tadi aku juga pendapatku sama nih Bang Onta, karena yang dipegang di Jaga Bumi 2 itu kan bener-bener fresh dari tambang. Baru ngambil dari tambang, dia belum keserap apa-apa itu masih murni gitu kan. Jadi baru diambil, kabur, dipanah kan. Dia berhasil nyerahin ke komandan Godam. Raja itu. Itu Raja Godam saat itu. Jadi belum terkontaminasi apa-apa. Masih aman itu. Belum kelihatan aja gitu. Belum kelihatan ya? Ya, makanya tadi aku sempat bilang nggak tahu itu yang merah kemarin udah berapa kali pindah tangan, masanya kapan, dan udah apa aja yang dia alami sama si kristal itu. Iya. Kalau di Jaga Bumi 4 dan 5 tuh hampir kelihatan banget sih. Iya. Di Raja Rawara kan dan Jawara kolonial itu, kan. Iya. Udah petinggi-petinggi kuasanya dirasukin sama roh jahat dengan kristal Amartya itu gitu. Iya. Mungkin Dan Amartya ini kan sifatnya itu ya melipat gandakan energi ya. Jadi energi negatif yang udah masuk ribuan tahun yang lalu begitu nyampe ke orang jadi makin melipat gandakan gitu kan. Merekanya akhirnya jadi jahat dan segala macam karena paparan energi negatifnya udah berkali lipat ganda banget itu. Betul. Apalagi kalau misalnya memang orangnya energi negatif terus ya, itu makin luar biasa itu. Makin keserap lagi ya. Makin keserap lagi dan dianya sendiri makin negatif. Apalagi temuan kalian di Jaga Bumi 6? Dari Mas Madi nggak ada? Mas Onta, banyak. silakan. Gue sebenarnya ada satu hal yang pengen gue bahas nih sama Bang Onta ya. Apa tuh? Itu kan ada adegan si monsternya muncul ketika. Tunjukin dong. Iya, nanti kan bisa ditunjukin itu ya. Iya benar. Ketika kristalnya dimakan. Iya. Itu gue baru tahu. Terus terang kaget sih, aneh juga gitu. Kok bisa orang nggak berpikiran apa-apa langsung main makan aja dan berubah gitu. Padahal energinya kan besar itu. Orang ini juga siapa Profesor Adi Kusuma ya namanya ya? Iya. Adi Kusuma ini backgroundnya juga kan masih belum jelas. Dia kayaknya dia suruhan orang gitu kan. Kayaknya ketara banget sih dia suruhan orang. Masih belum ketahuan siapa yang ada di belakangnya dia. Mungkin dia memang punya informasi-informasi yang orang-orang lain nggak tahu. Jadi mungkin dia tahu kalau dimakan bisa ada terjadi sesuatu. Makanya dia yakin banget gitu kan. Tapi aku kaget banget sih. Iya. Itu batu energi kuat banget dan tiba-tiba dia berubah menjadi itu ya. Jadi monster Jadi kan? monster. Sosok yang mungkin apa ya? Energi badan manusianya jadi terlipat gandakan. Iya betul. Sempet recalling nggak sih monsternya wujudnya kayak yang pernah muncul di Jaga Bumi 1. Yes, ada itunya juga sih. Satu. Di Petaka Agung bagian akhir itu ini kelihatan banget tuh ada banyak banget bukan cuma satu doang. Parah. Iya benar, di Petaka Agung itu di bagian belakang ada lagi, tapi di Jaga Bumi 1 tuh ada lagi yang ini ya. Kalau lihat yang ini ya, kan banyak banget tuh. Dan ini si Zetulos juga ini urusannya sama bocah Atlantis ini kan. Urusannya Zetulos juga. Juga. Karena lihat yang di Petaka Agung, siapa background di belakangnya? Pasti kelihatan sih. Bener. Ini Kita bahas Petaka Agung seru sih. Iya, Petaka Agung tuh kalau di Avengers kayak apa ya? Kayak apa? Infinity War. Maybe. Mungkin kayak gitu ya. Harusnya sih semua Skala panglima besar musuh
ada semua di situ ya. Wah. Ya nggak sih? Ya. Bang Onta lagi sambil baca lagi tuh. Iya, Siapa masih nih yang ngecek mana lagi gitu. gitu. Ngecek ulang gitu. Emang kalau bahas bareng tuh gitu sambil ngecek lagi, jadi ternyata emang recall. Iya. Udah pernah disebut, sekarang dijelasin. Kayak One Piece kan gitu Pak. Iya. Dr. Vegapunk dari buku kedua udah disebut, baru sekarang muncul, belum ada wujudnya gitu. Belum ada wujudnya. Pertama dikira cewek, kedua tiba-tiba bocil. Iya. Terus siapa lagi kan nggak tahu kan? Ada 6. Ya, ini seru sih. Aku mungkin, nah itu tadi udah beberapa details dari Jaga Bumi 6. Ya. Iya kan? Udah banyak banget, Godamnya juga sempat berenang. Aku sempat penasaran kenapa Godam bisa tahu kristal Amaratia ada di kapal bawah situ. Iya. Kenapa? Ya. Apakah dia beresonansi dengan kekuatannya atau gimana gitu? Max, tapi masuk akal juga sih kalau misalnya energinya bisa mengeluarkan besar. Siapa tahu Godam bisa merasakan ya. Atau mungkin siapa tahu Sri Asih ya bisa merasakan. Siapa tahu Sri Asih bisa merasakan juga. Ya atau dua-duanya bisa merasakan. Iya. Toh itu memang kristal dari zaman purba, zamannya mereka. Dari zamannya mereka inget nggak? Waktu semua kerajaan mau hancur, ya kan karena pertempuran, di akhirnya pengikutnya para kerajaan Rawaya datang ke kerajaan Wiba. Iya. Untuk menyiapkan satu pusaka, yaitu pusaka Jaga Bumi. Itu source-nya semua itu tuh jadi kayak condense dari kristal Amaratia digabungin, dikonsentrate jadi akhirnya pusaka Jaga Bumi. Iya, tapi nggak semua sih. Sebongkah gede banget gitu ya. Sebongkah gede banget dikonsentrate jadi akhirnya pusaka Jaga Bumi yang dipegang sama Maza. Iya kan? The Conqueror ya. The Conqueror. Yang menyatukan 3 kerajaan yang berseteru itu. Suteru tuh apa? Nggak tahu. Panglima. Kenapa Panglima? Lu mau bahas kemana? Panglima tuh kemana? Enggak. Yang ada di trailer lagi. Enggak, aku masih salah fokus. Beberapa hari lalu Bumi Langit ngeluarin karakter poster Jatmiko. Iya. Dan gue lihat mentionnya notisnya Bang Onta itu ada burung di belakangnya gitu kan. Udah. Karena kita udah ngomongin Jatmiko, mari kita ngomongin Petaka Agung aja. Ya, dibolokin lagi. Belok lagi. Belokin lagi. Nanti mungkin Jatmiko dan teman-temannya kita bahas di lain waktu ya. Iya. Gitu. Kita bahas Petaka Agung dulu deh. Yang Bang Onta udah lihat nih di Petaka Agung, tiba-tiba ada Kartubi di situ sama ada Maza. Iya kan? Kalau nggak salah muncul di nomor berapa sih? Nomor 1 ya? Nomor 1. Nomor 1 ya mereka. Tapi Kartubinya di sini Kartubi yang humanoid. Bukan Kartubi yang kan bisa bentuk apa aja sih. Bukan yang iya sih, nggak salah. Terus kalau teman-teman perhatiin juga di atas kiri ada Monas dengan logo mata malaikat. Iya kan? Iya. Wah, itu apa hubungannya sama mereka? Iya, apa hubungannya sama mereka? Padahal di kanannya udah ada Zetulos nih, di atas kanan ada bocil yang manggil monster-monster gitu kan. Tuh kayaknya nggak manggil ya, ngasih komando sih. Iya, ngasih komando monster-monster itu buat nyerang para jagoan dan kota gitu kan. Walaupun ada Aquanusnya udah tersungkur ya. Aquanusnya sangat tersungkur gitu di detailsnya. Lucu banget. Yang lain masih bertahan, Aquanusnya tersungkur. Dan kita cuman lihat memang 4 adisatria ya di sini. 4. Kita 4 lihat plus Kartubi. plus Kartubi. Sri Asih, Godam, Aquanus, Maza. Iya. Plus Aku Kartubi. masih khawatir dan penasaran sama yang kenapa ada Monas di situ. Bukan Monasnya yang jadi masalah. Iya kan, logo. Monas tuh dibangun tahun berapa ya? Waduh. Ngasih kodenya jauh. Jadi kan masalah timeline ya. Nih, aku tuh Monas tuh keinget ini, guys. Nih, Itu mah udah muncul. aku keinget ini nih. Iya, itu ya di Jaga Bumi Maza 1 itu ya. Pas Maza. Jaga Bumi 1. Ini adalah panggilan, gitu kan, Maza? Jangan, tolong jangan sekarang. Kita belum siap. Yang ini nih. Iya, Tapi itu terjadi di zaman sekarang, bukan tahun. Iya.
Iya, betul. Ya. Betul. Apakah itu mazanya itu meramal masa lalu, kejadian di masa lalu, bermimpi Iya, dan tentang masa mazanya lalu? di sini mazanya imaji loh. Ya, Imaji ini makanya. adalah panggilan. Mazanya imaji bukan mazak. Rakyat bumi langit yang beruntung tentunya. Betul. Caranya gampang. Pertanyaannya. Jadi teman-teman tinggal tulis di kolom komentar Yes. jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaannya gampang banget. Silakan Pak. Siapakah rakyat bumi langit yang paling jagoan? Tulis di kolom komentar. Kita udah sebut di awal-awal. Iya. Siapakah Yang rakyat paling bumi jago. langit yang paling jagoan? Ya. Gitu. Tinggal tulis di kolom komentar. Pokoknya teman-teman juga jangan lupa subscribe ke channel Bumi Langit dan channelnya Jagoan Kancil ya. Ya. Follow juga Instagram Bumi Langit Official. Yes. Dan Jagoan Kancil juga tentunya. Oh iya, Instagramnya Jagoan Kancil juga. Thank gampang, you. gampang banget. Pokoknya nanti kalian harus jawab di kolom komentar. Boleh di sini ataupun di Instagram juga nanti. Iya. Siapa rakyat Bumi Langit yang paling jagoan? Tulis di kolom Di komentar. kolom komentar, betul. Gitu. Ntar 2 yang beruntung akan dapat komik Jaga Bumi 6. Akhirnya tersampaikan yang sudah saya tahan-tahan dari awal. Iya. udah pecah telur ya. Udah pecah telur Iya. gitu kan. Makasih banget Bang Onta. Thank you ya. Udah Bang seru Onta ya. banget. Thank you banget. Udah seru banget percakapannya. Aku udah kangen banget sih ngobrol sama teman-teman gitu kan. Iya. Mungkin lain kali kita undang yang lain juga ya. Kita Iya belum pernah dong. undang yang lain loh. Iya. Banyak loh yang harus. Aku tadinya pengen ngundang kayak Jafar Ya. dan lain-lain gitu Jagat kan. First ya. Jagat First juga. Udah lama kita nggak ngundang ngobrol sama teman-teman yang lain juga gitu. Betul. Setuju. Cuman aku pertimbangannya aku pengen ngundang begitu ada sesuatu yang langsung membara di hatinya kalian. Iya. Jadi lebih seru untuk kita bahas bareng-bareng. Betul. Setuju. Gitu. Setuju banget. Sip. Dia menangkap kata-kata membara dari aku tuh gimana ya? Iya. Udah seriasi lagi Lebih arahnya. hati lagi arahnya. Iya, kalau kata Mas Eka Kramex ya, Mas Dirda tuh sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Iya. Atau memang tahu, cuman so tahu. Oke, makasih banyak Bang Sip. Onta. Thank you banget Bang Onta. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Siap. Terima kasih juga rakyat Bumi Langit yang udah nonton sampai akhir. Thank you Jangan lupa banget. ikut giveaway-nya dan Iya. follow kita ya tentunya semua. Betul, dan thank you banget yang udah beli Jaga Bumi 6 dan tunggu Sri Asih Movie Convenience Hampir volume kesebut kedua. judulnya guys. Hampir kesebut judulnya. Belum. Nanti itu dalam waktu dekat sih. Dalam waktu dekat. Kesebut juga nggak apa-apa, tapi kalian tunggu aja ya. Oke. Sip. Thank you Yowes. banget Thank you. semuanya dan kita jumpa lagi di Jumpa lagi cerita ruang tunggu berikutnya. berikutnya. Dadah. Thank you.